Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Super Hayi Media Edukasi dan Informasi. Sahabat-sahabat, video kali ini saya akan membahas tentang beberapa perbedaan istilah antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Sahabat-sahabat, seperti yang kita ketahui, kurikulum Merdeka sudah mulai didiseminasikan terhadap sekolah atau madrasah, baik di Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi dan juga di madrasah di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, oleh karenanya sahabat-sahabat, baik Anda sebagai guru, sebagai orang tua atau siswa, penting kiranya untuk memahami dan mengetahui beberapa perbedaan istilah yang digunakan dalam kurikulum Merdeka. Ada beberapa yang sama, ada beberapa yang berbeda, ada beberapa yang hakikatnya sama tetapi istilahnya berbeda. Nah, apa saja perbedaan-perbedaan istilah antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Simak terus video ini selengkapnya. Baik sahabat-sahabat, yang pertama ada namanya istilah program tahunan, atau kalau di kurikulum 2013 disingkat Prota, di kurikulum Merdeka ini tetap sama, program tahunan disingkat Prota. Yang kedua ada program semester. Jika di kurikulum 2013 itu disingkat Promis, nah, untuk di kurikulum Merdeka ini diganti singkatannya menjadi Prosem. Tetapi kan sama, ini sebetulnya sama-sama program semester, hanya beda singkatannya saja. Tetapi kita juga harus tahu bahwa ketika ada istilah Prosem berarti itu singkatan dari Promis. Kemudian di kurikulum 2013 ada dikenal dengan silabus. Silabus itu rancangan pembelajaran. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka itu diganti menjadi alur tujuan pembelajaran, singkatannya ATP. Di ATP, jadi istilahnya kalau di 2013 dikenal dengan silabus, jika di kurikulum Merdeka ini namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, di kurikulum 2013 kita mengenal dengan istilah kompetensi inti atau disingkat KI. Nah, jika di kurikulum Merdeka ini diganti menjadi capaian pembelajaran atau disingkat CP. Sementara itu kalau kompetensi dasar atau yang di dalam kurikulum 2013 disebut dengan KD, itu di kurikulum Merdeka diganti menjadi tujuan pembelajaran atau TP. Nah, sahabat-sahabat, di kurikulum 2013 setiap guru itu diwajibkan untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, di kurikulum Merdeka ini istilahnya bukan RPP lagi, tapi diganti menjadi modul ajar. Tentu konten dari RPP dengan modul ajar ini ada beberapa perbedaan. Nanti jika ada waktu akan kami jelaskan lebih lanjut apa perbedaan antara RPP dengan modul ajar. Nah, sahabat-sahabat, yang berikutnya di kurikulum 2013 kita mengenal dengan istilah KKM, kriteria ketuntasan minimal. Jadi setiap mata pelajaran itu harus menentukan kira-kira berapa KKM yang ditentukan. Di kurikulum Merdeka ini diganti menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, disingkat KKTP. Jadi tidak ada istilah KKM lagi. Berapa KKM-nya? Bukan KKM sekarang istilahnya, tetapi menjadi KKTP. Kemudian yang berikutnya IPK. IPK yang dikenal di kurikulum 2013, indeks prestasi kumulatif, ini diganti menjadi indikator ketercapaian tujuan pembelajaran atau disingkat IKTP. Yang berikutnya
penilaian harian. Jadi dalam kurikulum 2013 ada penilaian harian, biasanya dilakukan setelah akhir bab atau akhir tema, itu ada penilaian harian disingkat PH. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka diganti menjadi sumatif. Sahabat-sahabat, yang berikutnya tentang penilaian juga ini ada istilah penilaian tengah semester atau PTS pada kurikulum 2013. Nah, di kurikulum Merdeka ini istilahnya diganti menjadi sumatif tengah semester, disingkat STS. Untuk penilaian akhir semester atau PAS di kurikulum 2013, di kurikulum Merdeka ini diganti namanya menjadi sumatif akhir semester atau disingkat SAS. Selanjutnya, indikator soal di kurikulum 2013 pada kurikulum Merdeka ini diganti dengan istilah indikator asesmen. Nah, soal-soal itu memang sering digunakan istilah kata asesmen. Jadi kalau dulu ada ujian akhir sekolah, ujian madrasah, nah sekarang lebih sering menggunakan kata asesmen madrasah, asesmen sekolah, dan seterusnya. Sahabat-sahabat, untuk istilah nama kurikulum atau dokumen 1, jika di kurikulum 2013 istilahnya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat KTSP, maka di kurikulum Merdeka ini semula diganti menjadi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Nah, sekarang operasionalnya sudah dihilangkan, menjadi langsung kurikulum nama madrasahnya atau nama sekolahnya. Sehingga di kurikulum Merdeka ini langsung menjadi kurikulum Madrasah Nurul Huda misalnya. Kurikulum SDN 1 Maju misalnya. Jadi langsung tidak ada tambahan yang lain. Jadi langsung kurikulum plus nama sekolah atau nama madrasahnya. Sahabat-sahabat, juga ini penting kita pahami bahwa capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka ini dibagi beberapa fase. Jadi ada capaian yang mendeskripsikan cakupan pengetahuan, keterampilan serta kompetensi umum, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan berdasarkan perkembangan siswa, sehingga dibagi fase dalam CP yang dipetakan menjadi begini. Fase A itu untuk siswa SD MI kelas 1 dan kelas 2. Jadi siswa kelas 1 dan kelas 2 SD MI itu fase A. Kemudian kelas 3 dan kelas 4 SDMI itu disebut fase B. Kemudian siswa SDMI kelas 5 dan kelas 6 disebut fase C. Kemudian kalau siswa SMP dan MTS kelas 7 sampai kelas 9 itu disebut fase D. Kemudian yang tingkat SMA sederajat ini, SMA, SMK, MA, jika kelas 10 itu masuk pada fase E. Untuk siswa SMA, MA, SMK dan sederajat kelas 11 dan kelas 12 itu disebut fase F.